Baik, perkenalkan nama saya Vini Destraningsi Terangbanua, NIM 03 2019 088, NERS 2B. Di sini saya akan menjelaskan asuhan keperawatan pada klien dengan rheumatoid arthritis. Definisi rheumatoid arthritis merupakan penyakit autoimun yang ditandai oleh inflamasi sistematik kronik dan progresif dengan target utama adalah sendi. Sendi yang dikenai terutama sendi kecil dan menengah secara simetris. Rheumatoid arthritis tidak hanya mengenai lapisan sinovial sendi, tetapi juga dapat mengenai organ-organ di luar persendian seperti kulit, jantung, paru-paru, dan mata. Etiologi. Penyebab pasti RA tidak diketahui. Terjadi respon autoimun yang mempengaruhi membran sinovial sendi, tidak diketahui apa yang memicu respon awal. Antibodi disebut faktor reumatoid. Sering ditemukan pada pasien dengan RA. Disarankan bahwa antibodi ini bergabung dengan antibodi lain dan membentuk kompleks antibodi. Kompleks ini bertempat di sinovium dan jaringan ikat lainnya, menyebabkan peradangan lokal dan sistematik, dan mungkin bertanggung jawab atas perubahan destruktif RA dalam jaringan tubuh. Asal-usul faktor reumatoid tidak jelas, tetapi kecenderungan genetik kemungkinan. RA mempengaruhi orang-orang dengan riwayat keluarga penyakit ini 2-3 kali lebih sering daripada populasi lainnya. Patofisiologi. Inflamasi dan bahan kimia menyebabkan sinusitis, peradangan sinovium atau lapisan kapsul sendi. Ketika peradangan berlangsung, sinovium menjadi kental dan akumulasi cairan menyebabkan pembengkakan dan nyeri sendi. Panus deklutif atau pertumbuhan jaringan sinovial baru yang disaring dengan sel-sel peradangan, mengkikis tulang rawan sendi dan akhirnya menghancurkan tulang-tulang di dalam sendi. Pada akhirnya, panus dikonversi menjadi jaringan bertulang yang mengakibatkan hilangnya mobilitas. Dermovitas sendi dan keropos tulang sering terjadi pada RA akhir. Sendi sinovial bukan satu-satunya jaringan ikat yang terlibat dalam RA. Setiap jaringan ikat mungkin berpengaruh, termasuk pembuluh darah, saraf, ginjal, perikardium, paru-paru, dan jaringan subkutan. Hasil dari keterlibatan sistem tubuh adalah kerusakan atau kegagalan organ atau sistem atau sistem. Kematian dapat terjadi jika penyakit tidak menanggapi pengobatan. Maka pasien mengalami remisi spontan dan eksaserbasi atau peningkatan RA. Gejala dapat menghilang tanpa pengobatan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Maka penyakit ini memperburuk sama tak terduga. Eksaserbasi biasanya terjadi ketika pasien mengalami stres fisik atau emosional seperti operasi atau infeksi. Tanda dan gejala. Pada setiap orang gejala rematik yang dirasakan berbeda-beda. Berikut adalah beberapa tanda dan gejala umum yang dirasakan dari penyakit rematik. A. Kekakuan pada dan seputar sendi yang berlangsung sekitar 30-60 menit di pagi hari. B. Bengkak pada beberapa sendi pada saat yang bersamaan. C. Bengkak dari nyeri pada umumnya terjadi pada sendi-sendi tangan. D. Bengkak dan nyeri umumnya terjadi dengan pola yang simetris atau nyeri pada sendi yang sama di kedua sisi tubuh dan umumnya menyerang sendi pergelangan tangan. E. Sakit atau radang terkadang bengkak di bagian persendian pergelangan jari, tangan, kaki, bahu, lutut, pinggang, punggung, dan sekitar leher. F. Sakit rematik dapat berpindah-pindah tempat dan bergantian bahkan sekaligus di berbagai persendian. Pemeriksaan diagnostik. Tidak ada tes diagnosis spesifik yang mengonfirmasikan RA, tetapi beberapa tes laboratorium membantu mendukung diagnosis. Peningkatan sel darah putih dan trombosit adalah tipikal kecuali pasien memiliki sindrom Fretty. Sekelompok tes imunologis biasanya dilakukan dan temuan khas untuk pasien RA meliputi yang berikut: adanya faktor reumatik atau RF dalam serum, penurunan jumlah sel darah atau RBC, penurunan komplement C4, meningkatnya tingkat sedimentasi eritrosit ESRF,
tes antibodi antimolekuler positif ANA, tes protein C reaktif atau CRP positif dapat menunjukkan agresivitas penyakit. Komplikasi: jika reumatik artritis tidak ditangani dengan baik, dapat menyebabkan beberapa komplikasi, yaitu cervical myopathy, carpal tunnel syndrome, sindrom Sjogren, limfoma, penyakit jantung. Penanganan dan prognosis: penanganan seperti pasien dengan osteoartritis, dengan pasien dengan RA mengalami nyeri sendi kronis. Nyeri dapat mengganggu mobilitas atau kemampuan melakukan ADL. Tetapi obat sering dibutuhkan untuk merendahkan atau mengurangi rasa sakit serta memperambat penyakit. Obat. Kedua, terapi komplementer. Ketiga, aplikasi panas atau air mandi air panas membantu mengurangi kekakuan sendi dan membuat olahraga lebih mudah bagi pasien. 4, operasi. 5, proton kolaboratif. Prognosis: beberapa kemungkinan prognosis umum untuk pasien reumatik artritis adalah peradangan persisten, kerusakan sendi multipel saat peradangan berlanjut, penurunan mobilitas dan rentang gerak, nyeri dan kekakuan yang gagal membaik dengan pengobatan. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang materi kelas pertama. Jika ada kesalahan dalam pembacaan tutur kata mohon dimaafkan. Terima kasih.